Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, hari ini Ibu membawakan beberapa materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu, yuk kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Dimulai dengan ta'uz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, hari ini Ibu membawakan 3 materi. Yang pertama yaitu muatan SPDP tentang unsur-unsur dalam gambar dekoratif dan mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Yang kedua yaitu muatan matematika, perkalian bilangan dengan cara bersusun. Sekalian siapkan juga buku paketnya ya. Lalu yang ketiga, makna bersatu dalam keberagaman pada muatan PPKN yang ada di halaman 62. Siapkan buku penanya ya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Ada di halaman 56. Nah, apa sih karya dekoratif itu? Ada yang tahu nggak? Ada di buku loh. Nah, kita cari tahu ya. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Nah, gambar dekoratif dapat kalian temui pada karya seni rupa Nusantara dengan corak tradisional. Contohnya ada pada kain batik. Nah, di sini kain batik juga di dalamnya ada unsur-unsur gambar dekoratif. Lalu ada lagi pada kain tapis. Nah, kain tapis ini adalah asalnya dari Lampung. Nah, di dalam kain tapis ini juga ada beberapa unsur dekoratif. Yang terakhir yaitu ada pada guci. Bisa juga di perabotan rumah tangga ya. Tuh, di sini ada ukiran-ukiran yang mengandung unsur dekoratif. Nah, lanjut. Ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif yang tadi Ibu sebutkan, yaitu ada garis, bentuk, dan juga warna. Kita bahas dulu nomor 1. Di sini ada garis. Ada berapa sih macam garis pada gambar dekoratif? Yang pertama yaitu ada garis lengkung, ada juga garis zigzag, garis berdatar, dan terakhir yaitu garis gelombang. Nah, ini semua garis-garis yang bisa kalian pakai untuk menggambar dekoratif. Selanjutnya, yaitu ada pada bentuk. Nomor 2, unsur dekoratifnya yaitu bentuk. Nah, ada juga berbagai macam bentuk yang bisa digunakan pada gambar dekoratif. Salah satunya yaitu persegi. Ada juga lingkaran. Lalu ada persegi panjang, segitiga, dan juga belah ketupat. Dan masih banyak lagi bentuk yang bisa kalian gunakan untuk menggambar dekoratif. Selanjutnya yaitu warna. Nah, warna ini terbagi menjadi 2. Ada warna primer dan ada warna sekunder. Warna primer itu apa sih? Warna primer adalah warna dasar dari warna lainnya, yaitu merah, kuning, dan biru. Jadi ingat-ingat ya, warna primer itu adalah warna dasar, yaitu merah, kuning, dan juga biru. Lalu warna sekunder itu apa? Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran 2 warna primer. Jadi warna sekunder itu dihasilkan dari 2 warna primer. Contohnya adalah biru
dan juga kuning. Nah, biru dan juga kuning jika dicampurkan akan menjadi warna hijau, begitu ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang identifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah atau mengenal gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif itu fungsinya sebagai hiasan pada sebuah benda agar terlihat indah. Contohnya tadi ada kain yang bisa dibuat menjadi batik. Lalu ada juga guci, ada juga perabotan rumah tangga yang bisa dihias menggunakan gambar dekoratif. Nah, lalu objek gambar dekoratif pada karya seni daerah itu apa saja? Yaitu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di sini. Ini adalah gambar dekoratif pada karya seni daerah. Perhatikan ya. Ada yang tahu nggak? Gambar ini mengandung unsur atau objek gambar dekoratif apa? Ya, betul. Gambar dekoratif pada kain batik di samping yaitu perpaduan antara bentuk hewan dan juga bentuk tumbuhan. Hewannya itu berupa burung hantu dan objek tumbuhannya berupa tangkai dan juga daun. Jadi sekarang tahu ya, kalau misalkan ada gambar dekoratif perpaduan antara manusia, hewan atau tumbuhan itu merupakan gambar dekoratif pada karya seni daerah. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang hitung-hitungan. Yuk, mari kita berhitung. Kali ini materinya tentang perkalian bilangan dengan cara bersusun. Kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun. Sekarang perkaliannya, oke? Bismillah, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Boleh dibuka juga bukunya halaman 57. Nah, harus diingat-ingat bahwa perkalian itu prinsipnya adalah penjumlahan berulang. Ingat ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Kenapa disebut penjumlahan berulang? Karena di sini Ibu siapkan contoh. Nah, misal di sini Ibu punya soal. Soalnya 3 dikali 10. 3 dikali 10. Nah, kenapa disebut penjumlahan berulang? Karena kita melakukan penjumlahan berulang untuk mendapatkan hasil perkalian. Tetapi penjumlahan berulang ini hanya bisa dilakukan jika angkanya kecil. Karena kalau misalkan angkanya terlalu besar, kita sulit untuk melakukan penjumlahan berulang. Nah, lalu kalau misalkan penjumlahan atau angkanya itu besar, kita harus bagaimana? Nanti kita akan belajar tentang melakukan perkalian dengan cara bersusun. Oke? Jadi seperti ini ya. Sekarang coba kita kerjakan latihan yang ada di buku. Ada contoh dulu ya di sini ya. Di sebuah toko ikan ada 3 akuarium. Setiap akuarium berisi 15 ikan hias. Berapa jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Nah, ingat ya, harus cermat jika membaca soal cerita agar nanti ketika mengerjakannya tidak ada yang keliru. Oke, di sini ada penyelesaiannya. Jadi tadi kan di sebuah toko ikan, ini di toko ikan itu ada 3 akuarium. Di setiap akuariumnya berisi 15 ikan hias. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut. Nah, tadi kan setiap akuarium ada 15. Kita tulis di setiap akuariumnya ada 15 dan juga 15. Jangan lupa kita menggunakan simbol penjumlahan. Oke. Nah, ada 3 bilangan yang dijumlahkan yaitu 15. Jadi bisa juga dikatakan 3 dikali 15, yaitu hasilnya 45. Nah, jadi jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut adalah 45 ekor. Ingat ya, jika kita melakukan atau mengisi soal
cerita, pada ujungnya atau di akhirnya kita harus menggunakan kalimat jadi. Ingat-ingat kalimat jadi ya. Jadi jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut ada 45 ekor. Paham ya? Selanjutnya, perkalian bilangan dengan cara bersusun. Nah, sekarang kita akan menghitung perkalian dengan cara bersusun. Nah, untuk cara bersusun ini hanya dilakukan jika bilangannya itu lebih besar. Misalkan 234 yang sudah 3 angka, kayak gitu ya. Perkaliannya lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Ada cara bersusun panjang dan juga bersusun pendek. Perhatikan ke sini ya. Di sini Ibu punya soal. Contoh 234. Nah, ini adalah bilangan yang besar. Jadi kita akan menggunakan cara bersusun untuk menyelesaikannya. 234 dikali 4. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu dengan cara bersusun panjang. Nah, seperti ini dia. Ada di halaman 57, boleh dibuka ya. Ada di halaman 58. Nah, di sini sudah bersusun ya, seperti penjumlahan kemarin. Nah, Ibu akan jelaskan step by step atau tahap-tahapnya untuk mengerjakan. Cara pengerjaan yang pertama, kita harus uraikan dulu bilangan pertamanya, yaitu 234. Ingat ya, ini bilangan pertama, dan bilangan kedua yaitu 234 menjadi 230 dan 4 menjadi ratusan, puluhan, dan juga satuan. Sebelumnya kalian sudah belajar kan tentang memisahkan bilangan seperti ribuan, sudah tahu seperti apa. Kalau misalkan ini ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nah, kita uraikan dulu. Setelah itu, kalikan angka yang sudah diurai dengan angka 4 mulai dari angka yang paling belakang. Nah, ingat ya, dari belakang. Contoh di sini 4 kita sudah uraikan ya. 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Lalu 3 dikali 4, 30 maksudnya, 30 dikali 4 hasilnya 120. Selanjutnya 200 dikali 4 hasilnya adalah 800. Setelah itu kita jumlahkan. Oh ya, di sini kita jumlahkan ya, maksudnya jumlahkan. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 936. Seperti ini ya. Jangan lupa ada cara pengerjaannya. Jangan sampai nanti keliru. Boleh diulang-ulang nonton videonya ya, agar lebih paham lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan dengan cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun pendek ini kita harus paham ya, karena jika cara pengerjaannya dijelaskan itu agak lumayan rumit. Jadi boleh nanti latihan di rumah dengan menggunakan cara yang Ibu berikan sekarang. Perhatikan ke sini. Di sini soalnya 234 dikali 4. Nah, pertama-tama kita harus mengalihkan terlebih dahulu angka yang paling belakang dengan angka 4. Coba ada yang tahu nggak 4 dikali 4 berapa? Ya, hasilnya adalah 16. Karena ini menggunakan cara bersusun pendek, karena ada 2 angka, ada 16. Jadi kita simpan angka yang paling belakangnya saja, yaitu angka 6. Angka satunya kita simpan di luar di sini. Nah, lalu kita lanjutkan ke angka yang tengah, ke angka yang kedua. Kita kalikan 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Nah, dikarenakan masih ada angka sisa, tinggal ditambahkan saja 12 ditambah 1, yaitu hasilnya 13. Nah, 13 itu ada 2 angka juga ya, ada angka 1 dan juga ada angka 3. Jadi kita yang tulis adalah angka yang paling belakang.
angka 3. Angka satunya tetap ada di sini. Selanjutnya yaitu angka 2 dan juga angka 4. 2 dikali 4 itu hasilnya adalah 8. 8 ditambah 1, ini angka yang ada di luar, sudah dicoret ya, sudah dipakai, jadi 9. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 936. Seperti itu ya. Misal di sini contoh lagi. 120. Maaf ya, ini agak susah. 123 dikali 3. Nah, kita kalikan. 3 dikali 3 terlebih dahulu ya, angka yang paling belakang dulu. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9, lalu 2. Nah, bentar ya. Nah, tadi 3 dikali 3 itu hasilnya adalah 9. Lalu 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. Terakhir 1 dikali 3 hasilnya 3. Jadi hasilnya 369. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita latihan soal di halaman 59. Coba dibuka bukunya. Nah, nanti sisanya kalian kerjakan di rumah ya, menjadi tugas. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh di nomor 1, poin A dan juga poin B. Di sini tiap kotak atau ini kita sebut sangkar ya, ada 14 burung di 4 sangkar. 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini. Di sini sudah ada 14. Kita tulis ada 14 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 14. Ada 14 burung ya di 4 sangkar. Jadi di sini tinggal ditulis 4 sangkarnya dikali 14 burung. Baru jumlah dikalikan. Oke. Nah, cara mengalikannya seperti tadi ya. Di sini Ibu contohkan lagi. Di sini 14 dikali 4. 14 dikali 4. Nah, 4 dikali 4 berapa? Ada yang tahu nggak? Ya, 16. Simpan angka paling belakangnya aja, lalu angka satunya simpan di luar. Terakhir, 4 dikali 1, hasilnya 4 ditambah 5. Nah, ditambah 1, hasilnya menjadi 5. Hasilnya adalah 5-an. Nah, sama ya dengan ini. Selanjutnya nomor B, yang poin B. Di sini ada 10 kumbang di 4 kotak. Nah, kita tinggal tulis aja 10, 10, 10, 10. Ada di 4 kotak. 4 dikali 10. Hasilnya adalah 40. Gampang ya. Selanjutnya, poin C dan D itu kalian kerjakan mandiri di rumah. Sekarang nomor 2, poin A dan B. Di sini poin A ini ada angka 5, soalnya 5 dikali 31. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, perkalian adalah penjumlahan berulang. Ada angka 31 di sini, tulis sebanyak 5 kali. 31 ditambah 31 ditambah 31 sampai 5 kali, hasilnya adalah 155. Lalu yang poin B, 7 dikali 16. Pengerjaannya sama, 16-nya ada 7 ya, ditulis, lalu ditentukan hasilnya, dihitung. Hasilnya 112. Nah, untuk poin C, D, dan E, nomor
2 dikerjakan mandiri ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah PPKN. Judulnya atau materinya yaitu tentang makna bersatu dalam keberagaman. Ada di halaman 62. Boleh dibuka bukunya. Nah, kita waktu itu telah membahas ya tentang keragaman. Nah, ada beberapa keberagaman di Indonesia. Salah satunya yaitu agama. Di sini ada beberapa agama yang memiliki persatuan. Maksudnya adalah meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Seperti simbol Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selain itu kita juga menjumpai beberapa keragaman lainnya seperti dari ciri fisik, warna kulit, ada yang putih, ada yang coklat, sifatnya juga, ada juga kemampuannya dan kegemaran kesukaannya juga. Nah, contohnya di sini, suku bangsa juga menjadi keberagaman. Ada suku Sunda, suku Betawi, suku Padang, dan juga lainnya. Kita tetap harus bersatu, oke? Nah, selanjutnya yaitu keberagaman fisik yang tadi Ibu bilang ya. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang putih, ada juga yang kulitnya hitam, ada juga yang kulitnya coklat. Meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai, menghormati, dan juga saling tolong-menolong seperti di gambar ini, agar hidup kita menjadi tetap rukun ya, saling menyayangi. Nah, jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, maka kita sudah melaksanakan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ketika kita melakukannya atas dasar wujud syukur kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah melakukan pengamalan pada sila ke-1. Begitu ya, untuk PKN tidak ada tugas. Alhamdulillah. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.